Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan alat kalorimeter. Kalian sudah paham ya, bahwa ada beberapa cara untuk menentukan perubahan entalpi. Salah satunya adalah dengan menggunakan kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah kalor reaksi, yaitu kalor yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi. Nah, ini adalah bagian dari suatu kalorimeter. Dalam kalorimeter terdapat sistem dan terdapat lingkungan. Sistem adalah tempat terjadinya reaksi kimianya, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar reaksi, yaitu di sini adalah air ataupun dinding dari kalorimeter. Biasanya, reaksi yang terjadi pada kalorimeter adalah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepas kalor. Jadi, jika pada sistem terjadi reaksi eksoterm, maka kalor yang dilepas oleh sistem akan diserap oleh lingkungannya, yaitu air dan dinding kalorimeter. Sesuai dengan ajas Black, bahwa kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Yang melepas kalor adalah sistem di mana reaksi terjadi, maka dilepas kita ganti dengan ki reaksi. Sedangkan yang menerima kalor, yaitu air dan lingkungan atau dinding kalorimeter, maka kita ganti dengan ki air dan ki lingkungan. Ki air plus ki lingkungan. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa reaksinya adalah reaksi eksoterm. Sehingga ki reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus min M atau massa air, C yaitu kalor jenis air atau larutan, dan delta T adalah perubahan suhu, ditambah dengan C itu adalah kapasitas kalorimeter, dan delta T dengan perubahan suhu. Lalu, bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan data kalorimeter ini? Jika yang diketahui hanya kalor jenis atau C kecil, kita langsung menggunakan rumus delta H sama dengan min MC delta T per mol. Nah, jika C kalorimeter diketahui, maka digunakan rumus min MC delta T ditambah C yaitu kapasitas kalorimeter dikali delta T atau perubahan suhu per mol. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ke dalam 50 cm3 atau 50 ml larutan HCl1M dengan suhu 26 derajat Celcius ditambahkan 50 ml larutan NaOH1M. Suhu tertinggi campuran adalah 33 derajat Celcius. Jika dianggap massa larutan sama dengan massa air dan besar 1 kalori adalah 4,2 Joule, maka besar perubahan entalpi reaksi adalah berapa? Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu data-datanya ya. Volume larutan. Di sini larutannya apa saja? Ya, di sini adalah larutan HCl ditambah dengan NaOH. Jadi, volume larutannya adalah volume HCl ditambah volume NaOH. 50 cm3 atau 50 ml ditambah dengan 50 ml sama dengan 100 ml. Massa larutan sama dengan massa air, sehingga bisa diketahui atau bisa dicari dengan massa jenis air yaitu 1. Jadi totalnya massa larutan adalah 100 gram. Kemudian massa larutan keseluruhannya yaitu massa HCl ditambah dengan massa NaOH 100 gram ditambah 100 gram sama dengan 200 gram. Kemudian perubahan suhu. Suhu tertinggi adalah 33 derajat Celcius. Suhu awalnya 26. Jadi perubahan suhunya 33 derajat Celcius dikurangi 26 derajat Celcius sama dengan 7 derajat Celcius. Mol dari HCl dan mol dari NaOH pun bisa dicari, yaitu dengan rumus molaritas kali volume, M kali V. 1 dikali 50 ml sama dengan 50 mmol, sehingga menjadi 0,05 mol.
Reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi penetralan, sehingga mol yang digunakan adalah mol air. Gimana cara menghitungnya? Ya, kita reaksikan terlebih dahulu NaOH dengan HCl, menghasilkan NaCl dan H2O. Kita tahu bahwa NaOH-nya tadi berapa mol? Ya, 0,05 mol. HCl-nya juga 0,05 mol. Ini berdasarkan perbandingan koefisien. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, mol H2O-nya juga 0,05. Oke, selanjutnya kita mulai kerjakan soal ini. Perhatikan soalnya. Apakah dalam soal kalor jenis larutan dan kapasitas kalorimeter dua-duanya diketahui? Nah, ternyata yang diketahui hanya kalor jenis larutan saja. Berarti kita hanya menggunakan rumus delta H sama dengan min MC delta T per mol. Ya. Jadi tidak diketahui kapasitas dari kalorimeter. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja. M adalah massa larutan, yaitu massa NaOH ditambah massa HCl. Tadi berapa? 200 gram. Kemudian kalor jenis larutan atau kalor jenis air diketahui 4,2. Dan terakhir delta T-nya. Delta T perubahan suhunya yaitu 7 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan molnya adalah mol air 0,05. Nah, hasilnya 5.880 dibagi 0,05 mol ada berapa? Min 117,600 Joule per mol atau min 177,6 kilojoule per mol. Ya, jadi reaksi ini adalah reaksi eksoterm yang melepaskan kalor sebesar 177,6 kilojoule per mol. Gimana, paham ya? Selanjutnya contoh soal nomor 2. Seorang siswa membakar suatu zat dalam sebuah kalorimeter bom dan menghasilkan kalor sebesar 28 kJ. Dalam kalorimeter tersebut terdapat 100 gram air yang kemudian suhunya naik sebesar 5 derajat Celcius. Berapakah kapasitas kalorimeter bom tersebut jika kalor jenis air diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius? Pertama, kita tuliskan data reaksinya ya. Ki reaksi adalah 28 kJ, sama dengan 28.000 Joule. Kemudian massa airnya berapa? Massa airnya adalah 1000 gram. Kemudian perubahan suhunya, yaitu suhu naik sebesar 5 derajat Celcius. Dan kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kalor yang dihasilkan oleh reaksi dalam kalorimeter, sebagian akan diserap oleh air dan sebagian lagi akan diserap oleh kalorimeter. Sehingga Ki reaksi bisa dirumuskan dengan min Ki air ditambah Ki kalorimeter. Ki reaksi sama dengan massa air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu ditambah dengan kapasitas kalorimeter dikali dengan perubahan suhu. Kita masukkan ya. Ki reaksinya jadi karena melepaskan kalor sebesar 28.000 Joule, maka di sini min 28.000 sama dengan min, masukkan ya, massa airnya 100 kali 4,2 kali 5 ditambah C kalorimeter yang mau kita cari dan dikali dengan 5. Nah, setelah kita hitung akan dapat harga kapasitas kalorimeternya adalah 1400 Joule per gram derajat Celcius atau 1,4 kilojoule per gram derajat Celcius. Oke, paham ya semuanya ya? Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 3. Suatu kalorimeter bom berisi 250 ml air dengan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian dibakar 200 mg gas metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter adalah 35 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeternya adalah 75 Joule per derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka berapakah entalpi pembakaran dari gas metana tersebut? Oke, kita tuliskan dulu data-datanya. Volume air adalah 250 ml.
Karena massa jenis air adalah 1, maka massa air pun dapat diketahui 250 gram. Kemudian, kalor jenis air diketahui 4,2, sementara kapasitas kalorimeter adalah 74. Nah, perubahan suhunya berapa? Nah, di sini adalah 35 derajat Celcius dikurangi 25, jadi ada 10 derajat Celcius. Massa gas metana adalah 200 mg atau 0,2 gram. Perhatikan di soal ya, diketahui kapasitas kalorimeter dan kalor jenis air, sehingga perubahan entalpinya dapat dirumuskan dengan rumus yang kedua tadi ya. Jadi min MC delta T ditambah C dari kapasitas kalorimeter kali delta T per mol. Nah, kita mau cari nih, molnya mol apa? Karena di sini adalah reaksi pembakaran gas metana, maka mol yang dicari adalah mol gas metana atau mol CH4, yaitu gram massa per mR. Massanya 0,2 gram per mR-nya berapa? Kita bisa hitung ya. mR dari CH4 adalah 16, C12 hanya ada 1 kali 4 ya. Udah paham ya, ini dulu udah pernah kita pelajari. Sama dengan 0,0125 mol. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Delta H sama dengan MC delta T ditambah C kali delta T. M yang pertama adalah massa dari air 250 gram. Kemudian kali kapasitas kalor jenis air adalah 4,2 dan perubahan suhunya adalah 10 ditambah 75, yaitu kapasitas kalorimeter dikali 10 per 0,0125 mol. Nah, kemudian kita kalikan 10.500 ditambah 750 dibagi 0,0125 mol. Dan dapat diperoleh hasilnya adalah minus 900 kJ per mol. Jadi, entalpi pembakaran dari gas metana adalah 900 kJ per mol. Oke, selesai sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.